Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat besar, amatlah sangat banyak, melebihi ekspektasi kita kalau kita mau menghitungnya. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah mampu bagi kita dengan akal kita untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kiat kaidah tentang istiqamah, yang ditulis dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah wa wafaqahullah. Setelah beliau atau dalam bab yang menjelaskan bahwasanya di kaidah yang pertama bahwasanya istiqamah merupakan karunia dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Sesudah beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran, dan beliau mengatakan bahwasanya wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat yang membahas dan menjelaskan bahwasanya hidayah untuk menetapi istiqamah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak sekali. Fal hidayatu biyadillahi, maka hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadih. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah tersebut kepada siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki. Walihada, oleh karena itu, dan oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kana min awwali qawaidil istiqamah wa ususiha, termasuk di antara kaidah yang pertama dan pondasinya dari kaidah istiqamah at-tawajjuhus shadiqu ilallah, kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran, dengan penuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurkah, jujur tidak diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja, ataukah kita masih menjadi hamba-hamba yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan awwalu qawaidil istiqamah wa ususiha, kaidah pertama dalam istiqamah dan juga yang merupakan pondasinya adalah kita menghadapkan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kejujuran. Fi talabiha, di dalam kita mencari dan mengharapkan istiqomah tersebut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha biyadihi, karena istiqomah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihil mustaqim. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi hidayah untuk menetapi siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus kemarin disebutkan oleh atau telah disebutkan diantaranya oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan as-siratal mustaqim ay tariqun wadhihun mukhtasarun, jalan yang sudah jelas. Dan jalan yang sudah jelas ini menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah telah tunjukkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan. Dan jalan ini mukhtasarun, jalan yang ringkas, jalan yang apa? Kalau jalan di dunia mungkin jalan tolnya. Jalan tolnya. Musilun ilaihi, dan jalan inilah yang akan mengantarkan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan ini hanya ada satu. Wa ila dari karamatihi, dan jalan ini atau siratal mustaqim ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita menuju tempat yang di sana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutadhamminun al-ilmi bil haqqi wa itharihi wal amali bihi. Yang dimana jalan ini adalah jalan yang dilandasi dengan ilmu, dengan kebenaran, mengenal dan mengilmui kebenaran, serta mendahulukan kebenaran atas segala sesuatu dari yang lainnya, dan berusaha mengamalkannya. Dan berusaha mengamalkannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yang semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan siratal mustaqim di sini. Beliau mengatakan, Al-Imam Ahmad rahimahullah, rahimallahu abdan qala bil haqqi wattaba'al athara wa tamassaka bis sunnati waqtada bis salihina wa janaba ahlal bid'ah wa tarki mujalasatihim ihtisaban wa talaban lil qurbati minallahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba. Rahimallahu abdan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba. Dan jamaah kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan untuk seorang hamba rahmatnya, maka tidak ada yang bisa mampu memberikan keburukan, kemadharatan, dan bahkan tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Siapa yang Allah berikan rahmat untuk hambanya tersebut? Qala bil haqqi, yaitu seorang hamba yang dia berani mengatakan kebenaran, yang dia berani mengatakan kebenaran, wattaba'al athara, dan mengikuti petunjuk kebenaran tersebut, wa tamassaka bis sunnati, dan senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Karena kebenaran yang dimaksudkan di sini yang beliau jelaskan tidak lain adalah kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtada bis salihin,
dan mereka senantiasa mentauladani orang-orang saleh. Wa janaba ahlal bid'ah, dan dengan mereka berusaha mengikuti petunjuk orang-orang saleh, mereka juga berusaha meninggalkan dan menjauhi ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka menyimpang dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarka mujalasatihim, dan meninggalkan hadir duduk di majelis-majelis mereka, ihtisaban wa talaban, karena hanya mengharapkan ganjaran pahala dan mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang mereka senantiasa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi siratal mustaqim. Li'annaha biyadihi wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratal mustaqim. Wa qad kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan di mana di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik petunjuk dan juga tauladan bagi kita semuanya untuk umatnya, di mana beliau sangatlah banyak sekali berdoa dengan doa berikut ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan yang dimaksud dengan tsabbit qalbi ala dinik, Syekh Abdul Razak menjelaskan wa hadza huwa tsabatu ala al-istiqamah. Inilah yang dimaksudkan dengan teguh di atas jalan istiqamah. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Qalat Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab? Qala na'am. Ma min khalqin min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, fa in sya'allahu azza wa jalla aqamahu wa in sya'a azaghahu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah hati itu senantiasa berbolak-balik? Kadang dia istiqomah, kadang dia mulai meninggalkan jalan istiqomah. Dan begitulah memang hati yang ada pada diri kita masing-masing. Kadang dia tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang, dan ini yang lebih sering, dia lebih condong dan mengikuti hawa nafsunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, hati senantiasa berbolak-balik. Dan tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min khalqillahi min bani Adam, tidaklah makhluk dari anak Adam, min basharin, dari manusia, yaitu kita semuanya, illa anna qalbahu, melainkan hatinya, yaitu hati hamba-hambanya yang bernama manusia ini, hati kita semuanya, baina usbu'aini min asabi'illah, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berikan baginya hidayah atau palingkan dia dari hidayah. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamahu, maka andai kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah menghendaki pada hamba tersebut istiqamah, hidayah, maka Allah jadikan hamba tersebut akan menetapi hidayah. Wa in syaa'a azaghahu, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba tersebut menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari jalan istiqamah. Fal istiqamatu biyadillah
Maka istiqomah jamaah kaum muslimin hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faman aradaha li nafsihi, maka barang siapa yang menghendaki hidayah tersebut untuk dirinya. Dan kita semuanya sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan dan meraih hidayah tersebut. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya kita semuanya yang membutuhkan. Kita semuanya sedang membutuhkan dan sangat membutuhkan hidayah tersebut, taufik tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatlubha minallah, maka hendaknya dia meminta hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yulihha fis su'al, dan hendaknya dia merengek, meminta dengan sangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan minta hanya sekedar minta biasa, tapi minta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran, dengan penuh permohonan, dengan betul-betul merasa kalau kita membutuhkan hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang hamba, kalau kita minta sesuatu sedang kita tidak merasa butuh, akankah Allah beri? Jawabannya tidak mungkin. Jangankan sama Allah, kita kalau sama manusia minta sesuatu tapi merasa tidak butuh, kira-kira orang tersebut bakal ngasih bukan? Tidak akan. Maka kalau sudah tahu kita, kalau kita sudah merasa bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah. Dan kita merengeknya, minta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi sahih Muslim, dan telah datang dalam sahih Imam Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya, bi ayyi syai'in, atau pernah ditanya oleh para sahabat yang lainnya, bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail. Apa doa yang senantiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya ketika beliau mengerjakan salat malam? Dan kita semua tahu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya salat malam. Berarti setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya, dan sudah jelas beliau adalah manusia yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan itu beliau setiap malam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti kalau beliau tauladan kita dalam masalah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul beliau memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat. Qalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Idza qama minal laili," apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di setiap malamnya, iftataha salatahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa istiftah untuk salat malamnya. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah zat yang menetapkan hukum di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikanlah hidayah mengenal kebenaran, menetapi kebenaran pada apa-apa yang mereka berselisih padanya dengan izinmu.
Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki untuk bisa mendapatkan siratal mustaqim, untuk bisa mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak mengatakan dalam risalahnya ini, fahadza kana alaihi salatu wassalam yaquluhu kulla lailatin. Inilah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi SAW setiap malamnya. Iftitahihi li salatil lail, di dalam setiap doa istiftah Nabi SAW untuk salat malam beliau, innaka tahdi, dengan doa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki untuk mendapatkan siratal mustaqim. Walamma kana hadzal matlab ay su'al Allah taala al-hidayah, ketika ini yang dijadikan permintaan dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, yaitu berupa hidayah sebagai a'zamal matalibi wa ajalliha, sebagai permintaan yang paling besar, sebagai doa yang paling agung. Aujaballahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi an yas'aluhu al-hidayata ila siratihil mustaqim marrat mutakarrirat fil yaumi wal laylah, yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan untuk kita semuanya, agar kita memintanya, yaitu hidayah di atas siratal mustaqim, hidayah mendapatkan siratal mustaqim berulang-ulang kali di dalam sehari semalam. Kita diperintahkan untuk memintanya. Kapan kita diperintahkan untuk meminta hidayah tersebut? Sehari kita minimal membaca surat Al-Fatihah, yang di sana terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Minimal kita sholat berapa rakaat sehari semalam? 17 kali. Minimal kita minta 17 kali. Belum ditambah dengan sholat sunnahnya. Wa dzalika fi suratil Fatihah, yang dimana Allah telah wajibkan kita minta hidayah tersebut kepada Allah dengan berulang kali di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah, jalan yang lurus untuk kami. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau telah berikan kepada mereka nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau telah murkai atas mereka, dan juga bukan orang-orang yang telah engkau sesatkan mereka. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian para ulama kita, kata Asy-Syaikh, yambagi an yunabbahal awamu, sudah seharusnya untuk ditegaskan dan dijelaskan kepada orang-orang awam, untuk kita semuanya, ila anna hadza du'aun, bahwasanya yang kita baca atau yang kita dengar dari bacaan imam ketika membaca surat Al-Fatihah dan sampai ihdinas siratal mustaqim, kita harus pahamkan dalam diri kita bahwasanya ini adalah doa. Kita sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa indama taqul, ketika engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah untukku di atas jalan yang lurus. Anta tad'ullaha, maka pahamkan dalam diri kita masing-masing kalau kita itu sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bihadhihi da'wah, dengan doa ini, allati aujabaha Allahu alaik, yang doa ini telah Allah wajibkan kepada kita.
kepadamu sab'ata asyara marrah, sebanyak minimal 17 kali. Allah wajibkan kita membaca doa ini di dalam sehari semalam. Kita memintanya, kita berdoa dengannya kepada Allah minimal 17 kali. Dan Allah wajibkan itu untuk kita. Karena baca surat Al-Fatihah ketika sholat hukumnya wajib napa-napa? Rukun, bukan wajib lagi. Kalau rukun itu tingkatannya di atas wajib. Berarti maknanya napa? Kalau itu rukun ditinggalkan berarti tidak sah. Sampai Allah wajibkan seperti itu, tingkatan wajibnya menjadi rukun sholat, yang dimana kita minta sama Allah hidayah. Dan ini membuktikan dan menunjukkan bahwasanya kita semuanya jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah membutuhkan kepada hidayah tersebut. Hidayah agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Hidayah supaya Allah teguhkan kita di atas jalan yang lurus. Teguh di atas petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Fil yaumi wal laylah, di dalam sehari semalam, bi'adadi raka'atis salatil maktubah, dengan bilangan rakaat dalam salat yang 5 waktu. Allah wajibkan itu untuk kita. Bukan ketika salat jahar saja, bahkan ketika sir pun kita harus baca. Kita harus baca. Walihada yanbaghi 'alal muslim. Oleh karena itulah jamaah kaum muslimin, setiap muslim, setiap kita yanbaghi an yastash'ir anna hadza du'aun. Hendaknya kita menyadari bahwasanya ayat ini yang kita baca dalam salat kita adalah berupa apa? Berupa doa. Kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah hambamu hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan istiqomah. Maka kita sedang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai harus mengulang-ulangnya. Bukan berdoa sekali, 2 kali, mengulang minimal sehari 17 kali. Apa ini? Apa rahasianya? Sampai Allah perintahkan kita mengucapkannya, berdoa dengannya sampai berulang kali. Menunjukkan bahwasanya kita sangat dekat dengan apa? Menyelisihi hidayah. Lebih condong dengan mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti hidayah. Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul tentang siapa kita. Kita adalah hamba-Nya, makhluknya yang lebih condong dengan hawa nafsunya daripada ikut dan mengikuti petunjuk dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin bisa mampu menetapi jalan hidayah. Kita tidak mungkin bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, aku merenungkan, memperhatikan semua doa yang ada. Dan aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat untukku. Fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah
kita meminta. Doa tersebut isinya permintaan agar Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya agar kita bisa mendapatkan keridhoannya. Doa yang paling bermanfaat kata beliau adalah doa yang berisi permintaan pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah berikan keridhoannya untuk kita. Allah ridho kepada kita. Karena ketika Allah ridho kepada hambanya, maka sudah. Ini adalah sebaik-baik kondisi seorang hamba. Kebaikan yang besar yang Allah berikan untuk hambanya. Dan para sahabat Rasulullah SAW adalah mereka manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Sedangkan generasi sesudah para sahabat Rasulullah SAW, maka belum ada di antara mereka yang sudah dapat jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, doa yang paling dibutuhkan dan paling bermanfaat untuk kita adalah doa yang di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita meminta kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Dan ridho ini tingkatannya di atas mahabbah, di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita kerjakan, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan dari ketaatan, dari ibadah, tidak lain adalah untuk meraih dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami dalam setiap amal kita, dalam setiap ibadah kita harus ada pengagungan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengikhlaskan ibadah tersebut semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkara yang kedua yang sering diabaikan oleh kita ketika kita menegakkan ketaatan, ketika kita menjalankan ibadah. Apa itu yang sering diabaikan? Yaitu kita harus menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, ketika kita sholat, kita merasa kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah hadir dalam diri kita, maka disitulah sebab yang paling dekat untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, tapi kita tidak merasa butuh sama Allah, atau kita merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa menghinakan diri di hadapan Allah, kita tidak merasa butuh dengan Allah. Lalu bagaimana Allah akan memberikan hidayah tersebut untuk kita? Bagaimana mungkin Allah berikan perkara yang paling bermanfaat untuk kita? Maka jelas tidak mungkin. Sehingga ketika kita sedang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus kita wujudkan dalam diri kita, maka kita menghadirkan pengagungan setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan pengagungan tersebut atas keagungan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian kita hadirkan dalam diri kita penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghinakan diri kepada makhluk, yang kita dapatkan kemuliaan atau semakin hina? Semakin hina. Tapi ketika seorang hamba semakin dia menghinakan diri, bahkan dia menyempurnakan penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah jadikan manusia makhluk yang paling mulia. Apa sebabnya? Di antara sebab dan alasannya karena beliaulah satu-satunya manusia yang telah mewujudkan penghinaan diri yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang tidak bisa diungguli oleh seluruh makhluk, yang tidak bisa diungguli oleh seluruh para nabi dan rasul bahkan. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Maka cukuplah bagi kita petunjuk, tauladan untuk kita yang baik adalah Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian beliau atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan, "Tsumma ra'aituhu fil Fatihati." Kemudian aku melihat bahwasanya doa yang paling manfaat tersebut, yang paling aku butuhkan, ternyata ada di dalam surat Al-Fatihah, kata beliau. Jadi doa yang paling kita butuhkan untuk diri kita, untuk kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat, adanya di mana? Di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ketika kita mulai mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memberikan ibadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Wa qala, dan beliau mengatakan, umiral abdu bidawami du'aillahi subhanah bil hidayati ilal istiqamah. Maka seorang hamba telah diperintahkan untuk senantiasa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah menetapi jalan istiqamah. Allah perintahkan kita terus minta kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk terus meminta hanya kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Fa anta matlubun mink, maka engkau wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah dituntut darimu antudawi ma'ala hadzal du'a, agar engkau terus berdoa dengan doa ini. Doa Allahi al-hidayata lil istiqamah, yaitu doa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah menetapi jalan istiqamah. Wa huwa mawjudun fi suratil Fatihah, yang dimana doa tersebut ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi hadirkan jemaah, kita hadirkan untuk diri kita. Kalau kita sedang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, itu kita sedang berdoa. Dan perlu dipahami, doa yang paling agung, zikir yang paling agung, doa yang paling agung adalah doa yang kita panjatkan ketika kita sedang melaksanakan ketaatan. Di antaranya ketika kita sedang sholat. Apalagi ketika double, bulan Ramadan kita sedang puasa. Kemudian ketika sholat, kemudian di situ kita baca surat Al-Fatihah. Maka di sini kalau kita hadirkan doa tersebut dan kita hadirkan dalam hati kita, kita sedang berdoa meminta kepada Allah hidayah tersebut, maka ini akan menjadi sebab terbesar Allah jadikan kita menetapi jalan istiqomah. Allah berikan untuk kita hidayah istiqomah. Wa kana al-Hasan al-Basri, kemudian Syekh Abdul Razak menutup kaidah yang pertama ini dengan perkataan Al-Imam Al-Hasan al-Basri ketika beliau idza qara'a qaulallahi ta'ala, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan pengakuan mereka dan berusaha menetapi ketaatan tersebut, keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka beliau mengatakan qala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Farzuqna, maka berikanlah, karuniakanlah kepada kami al-istiqamah.
Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamata. Ya Allah, Zat, Engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah, berikanlah untuk kami al-istiqamah, supaya kami bisa menetapi petunjuk istiqamah dan diwafatkan di atas jalan istiqamah. Inilah petunjuk dari para pendahulu kita yang saleh, dari para ulama kita yang mereka menegakkan agama mereka dalam diri-diri mereka. Kemudian mereka memahami tentang hakikat hidayah tersebut, di mana hakikat hidayah yang pertama kali yang kita minta kepada Allah supaya kita ditetapkan istiqamah adalah kita meyakini bahwa hidayah istiqamah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Maka dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan petunjuknya, pertolongannya serta taufiknya, maka seorang hamba akan dimudahkan untuk menetapi jalan istiqamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita semuanya istiqamah di atas agamanya dan di atas petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya sampai Allah wafatkan kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan nasihat untuk kita semuanya dan menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwasanya kita adalah seorang hamba yang sangat butuh atas kasih sayang dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam masalah hidayah istiqamah ini. Monggo barangkali ada pertanyaan mungkin. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal untuk kita semuanya di pagi yang berbarokah ini, di hari yang kelima di bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan kemudahan, keberkahan untuk setiap ketaatan yang kita kerjakan dan kita amalkan, dan Allah terima semua amal ketaatan kita di bulan Ramadan kali ini dan kita bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.